Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau kasih rekomendasi yang pas banget untuk kalian cari laptop. Karena kita akan kasih harga 7-8 juta rupiah, terus kita udah pilih yang paling bagus dan paling relate saat ini supaya enak dipakai di berbagai kebutuhan. Semisal sekolah, kuliah sampai kerja, laptop ini masuk dan punya banyak kelebihan. Nah di sini kita akan update infonya karena harganya masih ada naik turun. Ini lebih spesifik akan cukup relevan dipakai di bulan Juli sampai Agustus 2026. Untuk pilihan pertama, ini kita punya dari Lenovo kawan. Nah, tipe lengkapnya seri ini adalah IdeaPad Slim 3 14i RU8 5NID atau 5LED. Kalau kalian beli laptop ini bro, dia desainnya cakep, bodinya kuat karena laptop ini sudah punya standar sertifikasi Military Grade 810H. Engselnya dijamin kuat tanpa gampang bermasalah. Terus kalau kalian beli, jamin kerjanya panjang bro, dia udah 2 tahun plus ADP. Semisal teman-teman terjadi hal yang tidak diinginkan, ketumpahan kopi sampai layar pecah, itu masih di cover Lenovo dan kalian tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Kedua nih, kalau kita lihat dari segi dapur pacunya, laptop ini udah pakai Intel Core i3 Gen 13 dan punya harga paling murah. Semisal yang compare dengan brand-brand ternama yang sama-sama dengan spek serupa, entah sama Asus, Acer atau HP, laptop Lenovo punya harga paling murah di angka 7 juta rupiah. RAM-nya dia udah pakai DDR5 upgradable, penyimpanannya 256 M.2 Gen 4 dan layarnya laptop ini pakai ukuran 14 in resolusi Full HD. Tapi yang perlu kita catat adalah kekurangannya hardware layarnya masih TN. Cuman kalau kita ngebahas soal performanya, saya bisa bilang bahwa laptop ini nyaman untuk dipakai buat ngapain aja, termasuk kalian ngedesain atau editing video tipis-tipis kawan. Untuk pilihan yang kedua, kita punya dari Asus, tipenya Asus VivoBook 14 E1404GA. Nah, kalau Asus ini harganya di angka 8 juta rupiah. Terus kalau kita lihat, menurut saya laptop ini speknya paling seimbang. Dia pakai Intel Core i3 M305, RAM-nya 8GB, penyimpanan 512, dan layarnya dia bening belok. Karena pakai hardware IPS, resolusi Full HD yang memastikan buat nonton film enak, input data nyaman, dan nobar pun laptop ini juara. Terus cakepnya lagi, laptop ini dia itu punya 3 buah varian warna. Jadi yang pakai cewek ataupun cowok, pilihannya semakin banyak. Dan kalau mungkin yang perlu kita perhatikan adalah kekurangan laptop ini dia RAM-nya on-board alias nggak bisa di-upgrade. Cuman kalau kita ngomong secara fungsi, laptop ini saya bisa bilang bahwa untuk kebutuhan editing Photoshop, kalian pakai CapCut, Canva, sampai belajar vibe coding, dia udah relevan untuk kebutuhan saat ini. Lanjut yang nomor 3, kita punya HP Belo di tipe HP 14 EP0261TU. Nah, laptop ini dia pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 13. RAM-nya ini bikin juara bro, dibandingkan merek lain dia pakai dual channel, udah dikasih 8GB. Jadi semisal tuh, nanti pas temen rasa laptop ini lemot, masih bisa kita maksimalkan sampai di angka 32GB. Performanya jelas lebih bagus daripada single slot. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini juga termasuk jumbo pakai 512, softwarenya lengkap, layarnya pun pakai 14 in resolusi Full HD.
Nah, dari sini catatan saya adalah punya HP ini layarnya masih pakai panel SVA. Menangnya layar ini bisa ngejaga privasi kalian, tapi kalau kita lihat dari segi samping, dia layarnya sedikit agak meredup. Tapi overall kalau kita mau soal performa, laptop ini juara bro, karena RAM dual channel yang tadi, plus garansi laptop ini panjang 2 tahun, jadi enak untuk kebutuhan software yang sedikit berat hingga kalian main game. Contohnya pakai Genshin, CS:GO, sampai Valorant kawan. Di urutan yang keempat, kita punya Axio di tipe Hype 5 AMD X5 Strip 2. Buat harganya, laptop ini boleh angka 7 juta kecil, dan kelebihannya dia ada di 2 poin. Yang pertama, performa gacor pakai Ryzen 5 7000 series. Yang kedua, garansi super panjang, bikin kita nggak boncos di kemudian hari. Detailnya sih gini kawan. Jadi kalau kita detailkan, laptop ini speknya pakai Ryzen 5 7000 series, VGA-nya pakai AMD Radeon, dan untuk RAM-nya dia ada 2 slot bro. Jadi nanti meskipun bawaan RAM laptop ini 8 GB, teman-teman masih bisa mengupgrade hingga maksimalnya di angka 64 GB. Penyimpanannya 256, layarnya 14 in, panel IPS resolusi Full HD, dan garansinya dia itu 1 tahun plus 3 tahun ADP ekstra. Artinya gimana bang? Artinya gini, misal tuh kalian ada kerusakan, layarnya mati, keyboardnya error, dia jaminannya 1 tahun. Tapi kalau ada kelalaian dari pemakaian laptop, misal layarnya pecah, kemudian sampai laptop ini hilang, Axio masih bisa mengcover garansinya selama 3 tahun. Jadi saya bisa bilang, secara keamanan dan kenyamanan, ini merupakan salah satu investasi jangka panjang yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Lalu semisal kita ngebahas soal performanya, laptop ini bisa dibuktikan sama beberapa pengujian dari berbagai pemakaian seri gaming. Entah itu gaming kayak FPS, kemudian MOBA, ataupun game yang lain, settingnya kita bisa medium meskipun hanya mengeluarkan budget di angka 7 juta kecil. Masuk ke urutan yang nomor 5. Nah, di sini kita punya brand Tecno di tipe K15S yang harganya itu di bawah di angka 7,5 jutaan rupiah. Enaknya nih, pas temen laptop ini dia tuh punya performa sip karena pakai Ryzen 5 7000 series, VGA-nya pakai AMD Radeon. Lalu, laptop ini punya RAM upgradable bawaannya 8 GB yang masih bisa kita maksimalkan hingga di angka 32 GB. Penyimpan 512, layarnya enak lega banget 15,6 inch. Terus laptop ini pun punya baterai jumbo di angka 70 Wh yang bisa bertahan seharian tanpa dicas. Nah dari sini kalau kita lihat kayaknya laptop ini nggak punya celah meskipun kita compare sama yang lain di harga serupa. Tapi yang perlu saya notice, laptop ini sebenarnya masuk ke Indonesia secaranya adalah dari handphone dulu. Jadi kalau kita compare sama beberapa merek yang ada di harga seperti ini, kalahnya cuma dari image mereknya doang. Lainnya overall barangnya bagus. Kemudian kalau kita mau soal performa, saya bisa jamin bro ya, semisal teman-teman ngerjain banyak data dari pivot table, kalian editing gambar hingga video, ataupun main gaming, dia itu bisa settingan medium dan bener-bener nyaman.
Nah, yang nomor 6, kita punya Infinix di tipe Xbook B14 yang harganya itu di bawah di angka 7 juta kecil. Nanti bro ya, kalau kalian beli laptop ini, yang pertama dia itu punya bodi cakep, full body materialnya pakai aluminium seperti ini, dan bobotnya super enteng hanya di angka 1,1 kg. Meskipun dia itu bobotnya enteng, teman-teman nggak usah worry karena standarnya laptop ini sudah memiliki sertifikasi military grade 80H. Jadi bisa dipastikan, semisal yang pakai itu nggak ada akhlak bro ya, misalkan dia itu nggak pernah ngerawat, terus dia itu banting-bantingan, laptop ini tidak akan gampang bermasalah. Terus kalau kita ngomongin soal performa, saya bisa bilang laptop ini cukupan. Kenceng banget enggak, tapi dia enak. Karena dapur pacunya dia pakai Ryzen 5 5500U, RAM-nya 8GB DDR4 bisa kita upgrade dan penyimpanannya 256. Mungkin minusnya dari saya adalah penyimpanannya kecil, jadi nanti kalau harga SSD sudah pulih, teman-teman tinggal upgrade penyimpanan laptop ini guna mempermudah untuk ngisi data kalian. Kemudian yang bisa saya ambil lagi notice dari laptop ini adalah dia itu memiliki sistem cooling yang cuma satu, tapi nyatanya suhunya adem banget bro. Karena pas kita tes di keber yang berat-berat, suhu laptop ini hanya menunjukkan angka di angka 40,3 derajat Celcius. Dan menurutku laptop ini cocok dipakai untuk kebutuhan sekolah, kuliah, yang mereka itu belajar menggunakan laptop, atau para pekerja yang sering menggunakan software seperti kayak kebutuhannya accounting, kemudian mahasiswa yang bikin SPSS, kalian editing pakai Photoshop, Corel, sampai editing video dengan CapCut, laptop ini mumpuni untuk kalian pakai. Saya rasa nih bro ya, kalau kalian sudah melihat harga di angka 7-8, pilihannya kan banyak sekali. Tapi kalau kalian perhatikan, sebenarnya di harga 7-8, semisal teman-teman cari dari brand kayak Lenovo, Asus, atau HP, hingga mungkin merek-merek yang lain yang brandnya udah terkenal duluan di laptop, rata-rata teman-teman akan dapat prosesor yang pakai Intel Core i3. Sementara misal teman-teman membutuhkan performa yang lebih unggul, yang mendingan teman-teman geser ke brand-brand yang seperti udah kita kasih sama kalian. Contohnya kayak punya Tecno, kemudian Axio, Infinix, ataupun merek lain. Yang sebenarnya merek itu juga oke. Cuman memang kalah duluan aja pas mereka masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya harga seperti ini sangat universal. Siapapun pasti butuh dan ini masih relevan untuk kalian dapatkan daripada teman-teman beli laptop second. Ya segitu aja bro ya. Dari video ini kita tetap akan memberikan kemudahan yaitu timestamp untuk kalian lihat merek-merek apa sih yang cocok sama teman-teman dan tinggal disesuaikan sama kebutuhan. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke?